Halo Sobat Santu dimanapun kamu berada, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan membahas sebuah film Korea yang sangat menarik, yakni seperti apa sih jika waktu yang ada di dunia ini telah terhenti? Penasaran? Langsung saja siapkan camilan dan berbagai kebutuhan perut lainnya. Enjoy the time! Tokoh utama kita kali ini adalah seorang bocah kelas 6 SD yang bernama Surin, di mana ia saat ini sedang berbincang dengan seorang psikolog wanita sambil merekam percakapan mereka berdua dengan tujuan supaya si psikolog itu bisa memahami setiap detail apa yang dikatakan oleh Rin, dan dari sini dapat disimpulkan bahwa Rin adalah seorang bocah yang sedang mengalami gangguan mental. Ternyata gangguan mental yang dialami Rin ini dikarenakan sosok ibunda yang memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang om-om pemabuk yang sangat arogan sekali. Dan tak hanya itu saja, saat menginjak kelas 4 SD dirinya pun harus kehilangan sosok ibunda yang menurutnya sangat berharga. 엄마랑 둘이 살았는데. Keadaan inilah yang memaksa Rin harus tinggal bersama om itu dan berpindah di pulau ini bersamanya, yakni dikarenakan tuntutan pekerjaan dari om itu. Hari-hari yang cukup membosankan pun telah dirasakan Rin di tempat tinggalnya yang sekarang ini. Dan tak hanya itu, ketika dirinya berada di sekolah pun tak ada satupun bocil yang mau berteman dengan dirinya karena mereka menganggap Rin adalah gadis yang aneh sekali, yakni karena obsesinya terhadap hal-hal gaib, hingga Rin pun sering menuliskan obsesinya itu di sebuah blog. Hingga di suatu ketika secara tak sengaja ia bertemu dengan Seong Min yang membuat kehidupannya berubah 180 derajat, yakni karena Seong Min ini telah jatuh hati kepadanya. Hingga di suatu ketika Seong Min pun mengajak Rin di suatu tempat yang agak seram, yakni karena obsesi Rin yang memang sangat tertarik dengan hal-hal gaib. Tak hanya itu, kedua bocil di bawah umur ini bertingkah seperti layaknya orang dewasa yang saling mencintai satu sama lain di tempat angker itu. Singkat cerita, karena ibu guru sedang rapat, mereka pun pulang lebih awal. Namun ketika Rin terlihat sedang berjalan pulang, secara tak sengaja tangannya pun tertembak oleh pistol mainan dari salah satu teman Seong Min yang bernama Jae Wook. Dan di sini pun Seong Min dan kawan-kawan mengatakan alasannya kenapa mereka berada di sini dengan membawa pistol mainan yang dibelikan orang tuanya hasil ngerengek semalaman. Ternyata mereka bermaksud mendatangi tempat peledakan konstruksi terowongan untuk melihatnya secara langsung di balik sebuah bukit. Singkat cerita, mereka semua pun langsung berangkat ke tempat itu. 기념사진. Ketika peledakan itu tak kunjung dilaksanakan, mereka pun memutuskan untuk beristirahat di sana. Namun tiba-tiba Rin menemukan sebuah lubang di bawah pohon hingga mengalihkan perhatian mereka dan justru lebih berfokus pada lubang itu. Kita semua tahu yang namanya anak kecil pasti memiliki tingkat penasaran yang sangat tinggi, dan begitu pula dengan mereka yang memutuskan untuk memasukinya hanya untuk melihat-lihat saja. Dan ketika sudah berada di dalam, mereka pun terpesona dengan sebuah telur besar yang ada di dasar air dan mengeluarkan cahaya berwarna hijau. Lantas, apakah itu telur alien yang sedang beranak pinak di bumi? Karena sudah penasaran sekali, Seong Min pun memutuskan untuk mengambilnya dan langsung bergegas naik ke atas. Namun ketika Rin bermaksud menata rambutnya, tiba-tiba ia mendapati jepit rambut dari peninggalan ibunya telah terjatuh di tempat itu dan bermaksud akan mengambilnya. Dan ketika mengambilnya, ketika Rin bergegas naik ke atas, tiba-tiba seluruh temannya telah hilang dan sekaligus mendapati telur yang sudah pecah. Rin yang kebingungan pun berusaha mencari teman-temannya itu hingga larut malam. Sementara di lokasi konstruksi terlihat
para orang tua dari mereka sedang mencarinya. 아, 우리 애들이 산에 왔다잖아요. Mendengar hal ini mereka pun langsung bergegas mencari mereka di bukit karena anak-anak mereka memang terobsesi untuk bisa melihat peledakan di tempat konstruksi terowongan tersebut. Hingga pagi menjelang para polisi pun tak kunjung menemukan mereka. Namun kabar baiknya Rin telah berhasil ditemukan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Karena Rin adalah anak satu-satunya yang bisa ditemukan, polisi pun menginterogasinya tentang bagaimana peristiwa ini bisa terjadi. Rin pun menjelaskan dengan apa adanya tentang peristiwa ini, namun tak satu pun dari mereka mempercayai perkataannya. 무슨 미스터리 소설 같아. 왜 그 아저씨들한테 Selain Rin agak sedikit mengalami gangguan mental, Rin hanyalah seorang bocah ingusan yang bisa saja hanya mengarang cerita tersebut. Untuk membuktikan perkataannya, Rin pun langsung mengajak mereka ke tempat kejadian untuk menunjukkannya. Namun tiba-tiba gua itu sudah menghilang entah kemana. 동굴이니 뭐니 다 거짓말하는 거 아니야? Dan hal itu hanya semakin membuat Rin dianggap sebagai bocil prik kelas kelurahan. Namun tiba-tiba salah satu temannya yang bernama Taisik telah ditemukan meninggal dunia di sebuah pantai. Dan lagi-lagi hal ini hanya semakin membuat Rin naik kelas menjadi bocil prik tingkat kecamatan. Singkat cerita, Rin tiba-tiba melihat sepucuk surat yang diletakkan di antara batu bata. Tak hanya itu, ia juga melihat seseorang di semak-semak dan ia pun menduga kalau orang itu adalah Seungmin yang sedang ngepron. Rin pun langsung mengejarnya hingga di tengah hutan dan tiba-tiba orang itu malah menyapanya. Namun saat akan menghampirinya, Rin justru ketakutan karena merasa kebingungan. Ini Seungmin apa Aming? 나 성민이야. Karena insiden tersebut, para petugas polisi pun langsung memeriksa lokasi itu sekali lagi. Di saat para polisi memeriksa tempat kejadian, Rin pun membaca surat yang diletakkan di batu bata itu. Dan kita akan melihat fakta sesungguhnya tentang apa yang telah terjadi kepada teman-temannya itu. Ternyata mereka telah memecahkan telur itu, dan karena telur itu dipecahkan, mereka pun mendapati hal yang sangat tidak terduga, yakni mendapati seluruh benda dan makhluk hidup di sini tak bergerak sama sekali. Bahkan Rin yang ada di goa pun terlihat tak bergerak sedikit pun. Karena hal ini, Seungmin beserta temannya pun langsung pergi dari bukit itu untuk memastikan apakah yang sedang terjadi kepada diriku dan kedua temanku. Dan benar saja, segala sesuatu yang ada di sini pun nampak tak bergerak sedikit pun, dan dari sini sudah dipastikan kalau waktu telah terhenti. Mereka pun merasa sangat senang sekali dengan hal ini karena mereka bisa melakukan apapun yang diinginkan di dunia ini tanpa diketahui oleh siapapun terkecuali mereka bertiga. Namun kesenangan ini tak bertahan lama karena mereka bertiga sudah mulai merasa bosan karena tak bisa berkomunikasi dengan siapapun, bahkan keluarga mereka sendiri, terkecuali hanya dengan mereka bertiga saja. Karena kebosanan ini, mereka pun memutuskan untuk pergi dari kota ini dengan menggunakan sebuah perahu. Namun usahanya tak membuahkan hasil karena perahu dan air yang ada di sana juga tak bisa bergerak sedikit pun. 잘 좀 해봐 좀. Singkat cerita, mereka bertiga pun menjalani hari-hari yang sangat membosankan ini dengan berkemah di sebuah mall. Hingga di suatu ketika mereka mendapatkan masalah yang cukup berat karena salah satu temannya yaitu Jae-wook sedang kesulitan bernafas akibat penyakit asma yang dideritanya. Tak hanya itu, seluruh alat penyemprot oksigen yang ada di dunia freeze ini tak satu pun yang dapat digunakannya. Hingga di suatu ketika, Jae-wook pun meninggal dunia. Dari sini terkuak bahwa kenapa mayat Jae-wook ditemukan di daerah pantai, yakni karena Seungmin dan temannya Taisik telah menguburnya di sana karena penyakit asma yang dideritanya selama ini. Hari demi hari pun mereka jalani hanya berdua saja, hingga tak terasa mereka pun telah menginjak usia 20 tahun. Walaupun uang di dunia yang seperti ini memang tak berguna lagi, namun di sini mereka terlihat sedang mengambil sedikit uang dari orang-orang untuk dikumpulkan, atau bahasa kasarnya mencopet lah.
Hal ini mereka lakukan karena jika mereka sudah kembali di dunia yang normal, mereka sudah memiliki cukup uang untuk bisa bertahan hidup. 우리 좀 있으면 스물이야. Setelah itu, problem baru pun muncul, yakni Tae-sik tiba-tiba menghilang entah kemana. 다리 변했어. Seong-min pun mencarinya di seluruh penjuru pulau ini, namun tak kunjung menemukannya. Namun tiba-tiba, dan Seong-min yang juga merasa sangat putus asa sekali, justru lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya juga. Namun tiba-tiba, ya, waktu pun mulai berjalan seperti semula. Seong-min pun terbawa air hingga berada di pinggir pantai, dan ketika ia bangun, ia bingung sekali karena mendengar suara yang nampak begitu keras, dan hal ini diakibatkan dirinya selama ini tak mendengar suara melainkan hanya sebuah keheningan saja. Di sisi lain, Rin yang sedang membaca surat tersebut pun langsung mempercayai kalau orang itu adalah Seong-min yang sudah dewasa, dan dia pun langsung mendatanginya. Namun permasalahan tak hanya sampai di sini saja, yakni karena akan sangat sulit sekali untuk meyakinkan kepada orang-orang bahwa dia adalah Seong-min yang sudah dewasa. Hingga di suatu ketika Seong-min pun menjadi buronan polisi karena telah dianggap sebagai penculik yang telah mengancam Rin. Seong-min yang saat itu sedang berlari bersama Rin dari kejaran polisi pun bermaksud pergi ke gua itu untuk mengambil telur itu sekali lagi. Dan hal ini ia lakukan untuk membuktikan kepada mereka semua kalau hal ini memang benar-benar nyata. Sedangkan polisi yang sudah mengetahui keberadaan mereka pun langsung mengejarnya hingga mereka berdua pun terhenti di jalan yang buntu. 너 아이 쪽으로 빨리 보내. 아이 빨리 보내라고 이 자식아! Rin yang berusaha meyakinkan mereka pun harus terjatuh dari bukit tersebut bersama pemimpin anggota polisi tersebut. Dan Seong-min yang tak mau hal ini terjadi, lebih memutuskan untuk memecahkan telur itu saat itu juga demi menyelamatkan Rin. Ketika Rin bangun, ia pun masih selamat, dan tak hanya itu, pimpinan polisi itu pun juga telah diselamatkan oleh Seong-min. Anda akan sangat dikejutkan dengan pernyataan dari pimpinan polisi, yakni sebenarnya dia sudah mempercayai Rin. Namun, karena beliau ingin kehidupan Rin menjadi aman dan tentram, Rin pun disuruh untuk mengatakan kalau Seong-min telah menculiknya dan sekaligus mengancamnya. Ketika Rin terlihat akan meninggalkan pulau itu dengan menaiki sebuah kapal untuk melanjutkan sekolahnya, tiba-tiba, 눈을 떠보니 ya, dia bertemu dengan Seong-min yang sudah memiliki uban di rambutnya. Dan habis. Saya selaku editor, penulis naskah, dan sekaligus pembuat video rekom film ini mengucapkan terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.